Ahli hukum pidana Profesor Muzakir mengatakan keterangan saksi yang berada di bawah tekanan tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus sebuah kasus. Dalam kasus ini, keterangan yang tidak berdasar fakta, maka tidak bisa digunakan di dalam persidangan. Prinsipnya, seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian. Yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi Ali sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material dadar, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan, bersama-samanya seperti apa? Ini yang pasal yang mana yang bersama-sama? Itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini, jaksa bersama-sama, tapi tidak dibuktikan hakim, si A ini apa perannya di dalam pasal 55 itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga, sehingga tidak statusnya menjadi tidak jelas. Jadi oleh sebab itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai